Shalom, Ah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Aling Dharma. Pada saat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita semua terkait dengan apa yang saya alami dari bulan Desember sampai masuk Januari ini. Bagaimana saya terpapar dengan virus corona 19 dan saya banyak mengalami perhubungan yang cukup berat untuk saya hadapi. Tetapi saya percaya Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, karena banyak hal yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan ini sesuai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Banyak yang bertanya kepada saya, di mana Bapak bisa terpapar COVID-19 ini. Padahal saya mengetahui, kita mendengar banyak berita, kita harus menjaga 3M dan lain sebagainya, bagaimana protokol kesehatan kita terapkan. Ketika saya ditanya bagaimana terkena, saya pun tidak bisa jawab dengan pasti di mana saya kena. Sebab kalau saya flashback kembali, ketika dimulai dari tanggal 12 Desember, saya sebagai hamba Tuhan banyak sekali kegiatan dengan melalui pertemuan dengan banyak orang dari tanggal 12 Desember, 13 Desember. Nah, setelah 13 Desember terus masuk ke tanggal 14, 15, 16, itu saya merasakan mulai, kalau saya renungkan mungkin di situ mulai titik gejalanya. Saya merasakan badan saya begitu lemah, lelah. Saya pikir mungkin dalam minggu, hari Sabtu Minggu itu banyak kegiatan. Saya coba beristirahat, tetapi tidak bisa beristirahat dengan sempurna karena ada perasaan ketidaknyamanan, lelah, lemah, dan tidak bisa tidur. Sehingga pada tanggal 16, 17 saya merasa terkejut juga. Tiba-tiba hidung saya hilang penciuman, lidah saya pun juga terasa keluh, makan apapun juga tidak ada rasanya. Ketika saya melihat gejala-gejala tersebut di tanggal 17, saya mulai berpikir, jangan-jangan saya terpapar COVID. Tetapi kalau melihat kondisi fisik saya seperti orang demam yang terkena tifus. Maka pada tanggal 17 itu saya sempat berobat ke dokter. Dokter juga menduga mungkin ya ini karena tifus ya. Saya diberikan obat tifus dan saya makan obat tersebut. Namun pada tanggal 18, 19 ke 20 saya lihat tidak ada perubahan. Bahkan makin nampak rasanya badan semakin tidak nyaman, penciuman tetap saja hilang, lidah saya hilang rasa. Pada saat tanggal 21, saya memutuskan saya akan menjalani PCR test di Rumah Sakit Siloam. Dan saya melakukan PCR test pada tanggal 21 tersebut. Nah, setelah saya menunggu hasilnya, dikatakan hasilnya mungkin tanggal 23 baru bisa keluar. Tetapi pada tanggal 22 dari sejak pagi, saya merasakan sudah mulai ada gejala sesak nafas. Saya masih bertahan, saya pikir ya nggak apa-apa lah sesak nafas seperti ini ya. Akhirnya pada tanggal 22 sore itu sekitar jam 5, saya merasa sesak nafasnya makin bertambah. Saya memutuskan saya harus masuk ke rumah sakit, mencari ruang perawatan yang terdekat rumah sakit ya. Nah, akhirnya saya berunding dengan pihak keluarga. Saya diantar ke IGD Rumah Sakit Anissa ya. Ketika tanggal 22 tersebut saya masuk ke IGD dan dokter memeriksa saturasi oksigen darah saya, yaitu kadar oksigen dalam darah saya dengan alatnya
Saya diperiksa dan saya juga langsung pada tanggal 22 itu di IGD saya di foto ronsen toraks paru-paru, dan kesimpulannya dokter mengatakan Bapak harus rawat inap karena kami menduga dengan pasti Bapak terpapar COVID-19. Bapak terinfeksi oleh COVID-19. Ketika diputuskan demikian, apakah saya merasakan perasaan gelisah atau tidak? Tetapi saya tidak terlalu gelisah karena saya tahu bahwa memang saya akan menghadapi seperti ini gitu. Dan justru ketika IGD mengatakan Bapak nanti kami siapkan tempat, tapi sementara karena rumah sakit ini penuh, Bapak tetap di ruang IGD ini dulu sampai nanti dapat kamar ya. Nah, dengan demikian maka saya tahu bahwa saya harus berada di rumah sakit itu, dan saya siap menghadapi itu semua karena saya pikir memang tidak ada jalan lain lagi. Nah, sejak tanggal 22 malam di ruang IGD saya disiapkan, saya sudah diberikan oksigen melalui hidung pada tanggal 22 tersebut. Sampai tanggal 23, 24 kondisi saya makin memburuk. Perawat mengatakan saturasi oksigen saya, kandungan oksigen dalam darah saya semakin merosot, napas saya semakin sesak. Saya juga kalau mengingat pada kejadian tanggal 23 dan 24, saya merasa seperti mimpi. Banyak hal-hal yang saya rasa setengah sadar saya alami. Tetapi pada tanggal 25 pagi, perawat mengatakan kondisi Bapak harus dirawat secara khusus. Bapak harus masuk ruang ICU. Saya waktu itu ya terserah, saya pasrah, saya nggak mengerti harus masuk ICU atau bagaimana. Tetapi perawat mengatakan kepada saya masih ingat saturasi Bapak saat ini sangat ngedrop sekali Pak. Bapak udah sampai di 84, rata-rata di 84 sampai 87% saturasinya. Jadi Bapak harus dirawat di ruang ICU. Yang saya ingat pada tanggal 25 pagi itu, saya masuk di ruang ICU, saya dipasangkan mesin yang disebut namanya HFNC, yaitu High Flow Nasal Channel. Itu adalah mesin yang untuk mendorong oksigen masuk ke paru-paru kita. Itu seperti mesin di golongannya adalah golongan ventilator. Jadi pertama kali dipasang mesin itu pada tanggal 25 itu dengan kondisi maksimal. Dalam kondisi mesin yang maksimal itu perawat mengatakan semua tekanan oksigen 100% dan apapun juga 100%, dan saya merasakan dari hidung saya ini seperti ditembak kompresor, penuh sekali. Pada saat itu sungguh keadaan yang tidak nyaman sekali karena dari lubang hidung kita ditekan dengan oksigen yang begitu banyak sekali ya. Tetapi ketika dalam keadaan-keadaan seperti itu, saya merasakan Tuhan tuh, saya merasa Tuhan dekat dengan saya. Dan saya ingat Mazmur 23, saya sangat ingat sekali. Tuhan menjanjikan saya, Tuhan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Dia membawa saya ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwa. Ketika saya ingat itu, saya merasa begitu segar sekali. Dan perawat mengatakan
wah luar biasa. Bapak dalam tempo berapa jam, sekarang saturasi oksigen Bapak bisa mencapai 100%. Jarang terjadi. Dan saat itu mesin tersebut sudah mulai dikurangi kadarnya, karena harus bertahap diturunkan. Ya, nah pada saat setelah 100% saya diturunkan ke 80%, ya. Dalam keadaan 80% pun pada tanggal 26 atau 27 sampai 28, ya. Saya ingat saya 10 hari di ICU itu, saya menggunakan mesin itu lebih kurang 6 hari. Ya, 6 hari saya menggunakan HFNC itu ditembak. Dari 100% mulai turun. Dan secara ajaib pada hari ke-6 saya lepas dari mesin itu. Tetapi saturasi oksigen saya tetap bertahan. Bisa di 98, 99, karena saya tahu Tuhan menyegarkan jiwa. Sehingga pada hari ke-7, ke-8 mesin itu lepas dari saya, tapi saya masih dipantau di ICU. Saya diganti dengan oksigen biasa yang berupa masker oksigen. Nah, di situ pun semakin baik, sehingga pada tanggal 3 Desember saya dikeluarkan dari ruang ICU. Karena memang di ruang ICU itu kondisinya sungguh menegangkan sekali, ya, sangat menegangkan. Karena selama 10 hari saya di ruang ICU, saya ingat ada 6 orang di ruangan itu di sekeliling saya yang silih berganti masuk karena ada yang meninggal. Mereka tidak tahan dengan mesin HFNC itu, sehingga banyak sekali angka kematian di ruang ICU itu. Saya tahu selama 10 hari 6 kali saya mengalami perawat menutup ruang kamar saya dengan hormat dan mengatakan, "Pak, saya tutup rapat ya." Dia ngomong begitu, saya mengerti, karena di sebelah saya meninggal, depan saya meninggal, diganti dengan orang baru, pasien baru. Itu juga dalam tempo paling 1-2 hari ada yang meninggal. Jadi angka kematian sangat tinggi sekali. Pada tanggal 3 Januari tersebut, ketika saya dikeluarkan dari ruang ICU, saya bersyukur sekali. Ya, nah saya masuk dalam ruang pemulihan dari tanggal 3 tersebut. Ya, tetapi pemulihan ini justru lebih berat lagi saya alami, karena sejak dari tanggal 22 sampai tanggal 3 saya tidak bisa bergerak apapun, hanya tertidur. Ketika mulai tanggal 3 saya di ruang pemulihan, tanggal 4 saya coba berdiri, saya terjatuh karena saya tidak kuat berdiri, dan tubuh itu rasanya begitu lemah. Dan selanjutnya dari tanggal 3 ke 4 saya di ruang pemulihan sampai tanggal 17 Januari. Kenapa justru di ruang pemulihan saya begitu lama? Karena ketika di ronsen 2-3 kali, kondisi ronsen dari paru-paru saya masih sangat buruk sekali, dokter mengatakan. Bahkan pada tanggal 17 itu pun semua obat-obatan saya rasa sudah mentok, dan dokter juga mengatakan ya sudah habis daya kita. Namun kondisi paru-paru Bapak masih sangat jelek hasil ronsennya. Bapak tidak layak untuk keluar dari ruang rumah sakit ini. Tetapi berdasarkan hasil kimia darah Bapak, ketika sampel darah tiap hari diambil, diteliti, dalam tubuh Bapak sudah bebas, sudah tidak ada lagi infeksi sama sekali. Itu ditandai dengan leukosit saya yang sudah normal, pada angka normal. Bahkan ya sangat normal sekali. Namun kondisi paru-paru saya masih kurang baik. Saya juga jalan belum bisa kuat. Tetap juga saya merasakan cepat nafas saya tersengal-sengal. Nah, tetapi karena memang sudah habis daya perawatan, saya juga banyak berkonsultasi dengan dokter.
Dokter mengatakan memang kalau pemulihan sampai foto torak ini bersih mungkin bisa makan waktu 2-3 bulan. Nah, Bapak pulang saja ke rumah nggak apa-apa. Kondisi Bapak pun juga karena sudah tidak ada infeksi lagi, walaupun di PCR dokter mengatakan itu pasti sudah negatif sama sekali. Ya, nah itu yang saya alami di rumah sakit. Tetapi yang saya cukup sedih juga pun ketika di rumah sakit saya mendengar seluruh keluarga saya terpapar. Istri saya, anak saya, ya, istri dan anak-anak saya pun harus di PCR di puskesmas dengan hasil semua positif. Ketika saya mendengar semua hasilnya positif, saya sempat terkejut dan saya berdoa, Tuhan, kami pasrah. Tetapi setelah saya renungkan lebih dalam, justru itulah yang terbaik. Walaupun mereka di rumah positif terpapar, tetapi mereka kuat menghadapinya. Ya, walaupun mengalami ketidaknyamanan selama 14 hari, saya tahu mereka mengalami ketidaknyamanan, tubuh seperti tidak nyaman, ya apapun juga, tetapi justru itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena ketika mereka dikatakan mereka justru semua mengalami apa yang disebut orang tanpa gejala, OTG, ya, walaupun mereka positif dan mereka bisa melalui itu semua. Saya bersyukur juga. Kenapa? Kalau seandainya mereka semua negatif, saya pulang dari rumah sakit, mungkin juga masih membawa kuman-kuman, dan bagaimana kalau sampai mereka tertular dan mereka positif. Tapi Tuhan ngasih saya suatu jawaban, justru itu yang terbaik, dan Tuhan menguatkan kami semua di sini. Itu tadi pengalaman saya, apa yang saya alami di sepanjang di rumah sakit itu. Namun keluarga saya tahu mereka juga mengalami tekanan yang lebih berat lagi ketika pada tanggal 24 dari pihak rumah sakit Anissa menghubungi anak saya dan dia mengatakan, papa kamu dalam kondisi yang sangat berat dan kritis sekali. Papa kamu harus segera masuk ruang ICU. Tetapi karena semua ruang ICU ini penuh, kami tidak berdaya. Kalau sampai papa kamu ini telat masuk ruang ICU, ya mungkin resikonya adalah kematian. Ya, dan anak saya mendengar seperti itu, dia tidak bisa bercerita kepada siapa-siapa. Ya dia hanya simpan dalam hati. Nah, tetapi puji Tuhan, tanggal 25 Desember pagi itu saya bisa dapat ruang ICU itu. Saya percaya ini adalah Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya, sehingga saya dapat ruang ICU itu. Dan saya juga mendengar dari teman-teman saya bahwa kondisi di rumah sakit seluruh Jabodetabek, mungkin rumah sakit bisa menampung, tetapi ruang ICU tidak ada yang bisa dapat sekali, begitu sulit sekali. Setelah saya di rumah, saya lebih banyak mendengar berita bahwa angka orang yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia dan khusus Jabodetabek semakin meningkat, ya, semakin bertambah. Saya tidak bisa bicara banyak, mungkin beberapa orang dengan fisik yang kuat mereka tidak mengalami gejala yang parah, tetapi bagi orang-orang yang tua, ya, orang-orang tua kita, apalagi mereka ada penyakit penyertanya seperti jantung, diabetes, ya, kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, itu sangat berat sekali menghadapi COVID-19 ini. Karena itu saya menghimbau bagi kita semua, berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Sebab COVID-19 ini bisa memapar kita adalah melalui manusia. Karena itu mari kita hindari keramaian, makan bersama, kita hindari pertemuan dalam ruang yang tertutup,
lebih dari 1 jam. Hati-hati bertemu dengan orang, jaga jarak, gunakan masker, protokol kesehatan kita terapkan. Itu harus sungguh-sungguh kita lakukan. Kita harus mewaspadai ini semua. Kita khusus bagi anak muda, saya berpesan, mungkin anak muda kalau terpapar, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi mereka membawa virus corona ini. Dan yang sangat bahaya ketika mereka bertemu dengan orang tuanya, dan orang tuanya terpapar karena mereka. Nah, ini yang menjadi hal yang berat bagi kita semua. Karena itu saya menghimbau, mari kita berhati-hati sekali. Nah, kita akan mengalami ini mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita akan menghadapi ini terus dengan tingkat yang semakin intens, semakin masif penyebarannya virus corona ini di sekeliling kita. Karena itu mari kita ubah gaya hidup kita. Kita ubah, kalaupun kita harus beli makanan dari luar atau apa, bungkuslah, bawa pulang dan panaskanlah itu. Dan lebih baik lagi kita masak di rumah, kita makan di rumah bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan saya suatu pengalaman kehidupan bagi saya sekeluarga ketika kami terpapar COVID-19 ini. Dari itu, kami, khususnya kami Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Kedaung Wetan dan Jemaat Ampelona, saya sebagai gembala pembina, saya menghimbau bagi kita jemaat semua untuk mengambil suatu keputusan, dan ini kami terpraktekkan sungguh bersama-sama karena ini suatu nilai yang penting. Ketika ada salah satu saudara atau saudari kita, keluarga dari saudara atau saudari kita terpapar COVID-19 ini, janganlah kita menjadikan mereka ini sebagai suspek. Suspek itu artinya mereka sebagai penyebab. Kita memandang mereka ini adalah sumber aib, sumber bencana. Jangan mandang saudara kita yang terpapar COVID itu sebagai sumber bencana. Harus ditakut. Ini adalah sumber penyakit yang menakutkan. Harus disingkirkan. Dengan kata kasar, jangan mandang saudara kita yang terpapar, kita mengatakan, "Nyahlah engkau dari hadapanku." Jangan lakukan itu, sungguh jangan lakukan. Apalagi kalau sampai kita membawa aparat keamanan, kita ingin mengusir saudara kita yang terpapar COVID, ya. Itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Itu adalah salah, dan nilai dalam gereja kita, yaitu kita ada nilai apa yang disebut namanya empati. Kita ada yang nilai disebut namanya kekerabatan, kinship. Kita ada nilai saling ketergantungan. Kita ada nilai untuk sungguh-sungguh kita membangun persaudaraan ini. Dan itu bukan nilai kita. Marilah kita pandang saudara kita yang terpapar adalah sebagai korban. Kita lindungi mereka semua, ya. Dengan melindungi saudara kita yang terpapar, kita membela saudara kita yang terpapar, kita menunjukkan, kita memberikan ketenangan. Itu adalah langkah yang terbaik dan langkah yang terpuji. Itu adalah cara Kristus. Itu adalah the way of shalom. Itu yang kita lakukan. Sebab Tuhan telah melakukan pada saya melalui saudara-saudara yang mengasihi kami semua. Bagaimana keluarga saya yang harus isolasi mandiri, terpaksa mereka tidak bisa keluar ke pasar ataupun kemana. Tetapi ada saudara seiman kami yang pagi dan siang itu memasak, memberikan kami makanan matang sekeluarga saya. Saya di rumah sakit, tapi saya mendengar cerita bagaimana pertolongan Tuhan datang kepada keluarga kami melalui orang-orang yang mengasihi kami. Dan itu sangat menolong sekali, terutama makanan matang, ya, sayur-sayuran,
Itu sangat menolong sekali. Sehingga pada saat waktu saya di ruang ICU pun, saya mendengar tersebut, Tuhan menggerakkan hati saya. Saya melalui WA group, saya diskusi dengan para pengerja semua. Mari kita buat krisis center di gereja. Kita kumpulkan dana, kita minta bantuan dana, kita buat dapur umum. Karena banyak saudara kita yang terpapar di Kedaung Wetan, dan kita buat dapur umum. Kita supply mereka makanan, kita tolong mereka, obat-obatan kita siapkan, apa yang mereka butuhkan. Ya, hingga pada periode ini banyak dari jemaat kita yang terpapar pun Tuhan telah pulihkan, Tuhan telah sembuhkan, dan kita telah melalui ini semua. Ya, krisis center ini sangat menolong sekali. Saya berterima kasih sekali kepada banyak donatur yang telah membantu kepedulian ini. Dan hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Dan saya himbau bagi kita semua, dengan pengalaman-pengalaman ini pun, kalau sampai nanti kita tidak bisa menghindar untuk tidak terpapar. Namun satu hal yang ingin saya katakan, marilah kita yang belum terpapar jaga kesehatan. Miliki pola tidur yang baik. Protokol kesehatan diterapkan. Kalau kita sudah melakukan itu semua, ternyata memang virus corona penyebaran yang begitu masif pun, kalaupun kita terpapar, saya berdoa kita menjadi OTG. Saudara kuat menghadapi ini semua karena saudara mempunyai fisik tubuh yang terpelihara, pola tidur yang baik. Sebab dikatakan semakin parah orang yang terpapar COVID, itu terbukti bahwa karena dia mempunyai pola tidur yang sangat buruk. Karena itu mari kita yang belum terpapar, mari sungguh-sungguh jaga kesehatan. Ya, kalaupun saudara sampai terpapar, jangan takut. Kami akan mendukung dalam doa, kami akan mendukung keluarga saudara. Kami akan mendukung, sungguh. Karena kami punya pengalaman. Kalau sampai ada salah satu saudara kita yang terpapar, kita harus bela mereka. Kita harus bela keluarga mereka. Kita harus bela lingkungan mereka. Bukan kita usir mereka atau kita bungkamkan mereka. Tidak, tapi kita lindungi mereka. Haleluya. Saya percaya inilah jalan Tuhan. Saya percaya memang ke depan kita tidak akan bisa mengalami kondisi seperti semula. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Namun kita akan menghadapi suatu kehidupan dengan pola-pola yang baru. Tetapi saya percaya bahwa kita siap menghadapi itu. Jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Tuhan menyertai kita semua. Amin.